Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita semua pagi ini. Allah karuniakan iman di hati kita. Allah semangati kita untuk memperbaiki hari demi hari untuk meraih husnul khatimah. Dan pagi yang indah ini Allah bersamakan kita dengan ulama. Insya Allah ulama yang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya, dan ulama yang mengajak kita semua, ulama yang berdakwah mengajak kita kepada kebaikan. Telah hadir bersama dengan kita murabbi tercinta kita, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Juga bersama dengan kita Ayahanda Kiai Haji Abah Raud Bahar Bakri, jamaah Majlis Al-Dzikra. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan dakwah yang membuat semakin semangat hidup kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak Taujih Rabbani, pembacaan ayat suci Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 33 yang akan dibacakan oleh akhuna fillah Ustadz Wildan Alwi dan sari tilawah oleh Al-Ustadz Ahmad Hujairi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Sangat indah janji Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah kita simak dari pembacaan ayat Al-Quran tadi. Dan Allah menjanjikan buat orang-orang yang berdakwah, Allah akan berikan banyak kebaikan. Berkaitan dengan dakwah, kita akan membahas bersama murabbi tercinta kita, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatizatul Kiram, guru-guru, insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Ayahanda Abah Raut Bahar, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani yang mengajar, yang berdakwah dan terus belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di muka bumi adalah mereka yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an. Ini yang terbaik. Generasi Rabbani, generasi yang dibanggakan oleh Allah. Para Rasul, para Anbiya adalah generasi Rabbani. Karena itu tidak ada amal kerja yang lebih mulia daripada warasatul Anbiya wal Mursalin. Melanjutkan kerja amal para Nabi, yaitu dakwah. Dan dakwah bukanlah profesi, tapi dakwah adalah hobi, amal, cinta,
kesenangan, semangat, jihadnya orang-orang beriman. Karena itulah hamba yang berdakwah itu lebih dahulu ia mendakwahi dirinya. Kita disebut muslim. Muslim itu bukan salim. Kalau salim, dirinya selamat. Kalau muslim, Ustadz muslim. Ya. Ini beliau hafal Quran, makanya sesuai dengan namanya ya. Menyelamatkan. Nah tentu kalau menyelamatkan dirinya lebih dahulu selamat. Ya. Dia mengajak dirinya dulu, lebih dahulu diajak. Ibda' bi nafsik qabla kulli syai'. Allahu Akbar. Bukan hanya memberi contoh, dirinya sudah jadi contoh. Amil qabla qaul. Dia ngamalin dulu sebelum ngomong. Sehingga dakwahnya bukan lagi retorika, main-main kata. Dia susun kata sedemikian memukau, tapi hanya indah didengar, tidak menyentuh di hati, karena memang tidak berangkat dari hati, dari yang mendakwahkannya. Kecuali niatnya hanya ingin dipuji. Tidak kesan mendalam, karena memang belum mendalam dari hati yang menyampaikannya. Kalau dari hati sampai ke hati, ya Nabi al-Hikam, min qalbihi ila lisanihi, min ajlil ikhlas. Keluarlah hikmah dari hati yang dalam itu, melewati lisannya, karena hatinya, karena Allah. Karena itu tadi kita mendengar Taujih Rabbani, sengaja Arifin minta dibacakan itu oleh qari kita, Wildan, kawan-kawan. Surah Fussilat, ayat 30, 31, 32, 33. Perhatikan ayat itu. Dakwah setelah istiqamah. Dakwah setelah istiqamah. Setelah hamba itu istiqamah. Kalau tidak, dia hanya menyampaikan, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kebencian Allah kepada orang yang menyampaikan dakwah tapi dia tidak mengamalkannya. Dia ngajak tahajud tapi dia tidak tahajud. Dia ngajak ke masjid tapi dia nggak ke masjid. Dia ngajak ayo kendalikan nafsu tapi rokoknya jalan terus. Alhamdulillah ini jamaah ini nggak ada yang merokok saat ini. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Dan dakwah tidak boleh main-main. Karena itu nanti kita akan menyimak khusus dari guru ayah kita Abah Raud. Beliau menurut Arifin pas sekali menyampaikan untuk menasihati Arifin dan semua kita. Karena beliau terjun dalam dunia dakwah, praktisi dakwah, keliling dunia beliau. Bahkan sampai ke Afrika, Kenya. Kita baru Citayam. Sedikit jauh, Bogor dikit. Allahu Akbar. Arifin sering megang-megang ini supaya dapat jodoh. Ya. Allahu Akbar. Karena saking sibuknya dakwah beliau sampai belum dapat jodoh. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah hamba itu istiqamah, ia berdakwah. Allahu Akbar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada harta yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada kendaraan terbaik di muka bumi ini. Tidak ada umur waktu terbaik di muka bumi ini. Tidak ada napas terbaik di muka bumi ini. Tiada hidup terbaik di muka bumi ini. Tiada jabatan terbaik di muka bumi ini. Tidak ada ilmu terbaik di muka bumi ini. Tidak ada popularitas terbaik di muka bumi selain digunakan untuk dakwah. Karena itulah doa hamba yang selalu hidup dalam dakwah. Allahumma ja'alni abdan lak. Wa ja'alni alatan aw wasilatan lil muqarribin aw muqtaribina ilaika. Ya Rabb, jadikanlah kami ini hamba-Mu. Terima ya Allah sebagai hamba Allah yang istiqamah. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, terus dakwahnya. Kemudian jadikan hamba alatmu, wasilahmu yang membuat orang mendekat kepadamu.
Indah banget itu doa. Allahu Akbar walillahilham. Abah, nasihati kami, Bah. Dunia ini adalah jasad. Ruhnya adalah agama. Dunia jasad. Kenapa hari ini rumput-rumput masih tumbuh? Pohon-pohon yang kecil, yang besar masih tumbuh dan memberikan manfaat banyak kepada setiap penghuni alam dunia. Dan kenapa ombak di lautan masih mendebur? Kemudian di dalamnya terdapat hajanah-hajanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Jutaan bahkan mungkin miliaran spesies ikan masih berkeliaran di sana. Bahkan dikatakan bahwa binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam lautan jauh lebih banyak ketimbang binatang yang ada di daratan. Itu semua memberikan manfaat kepada setiap makhluk yang ada di dunia, termasuk di dalamnya adalah umat manusia. Dan masih banyak lagi kekayaan-kekayaan Allah, hajanah-hajanah Allah di dalam lautan. Pertanyaan berikutnya, kenapa planet-planet yang ada di sebelah sana seperti matahari masih menyinari setiap pagi dan tenggelam setiap sore hari? Kenapa rembulan masih memberikan cahaya? Kenapa langit yang katanya 7 lapis langit masih memberikan naungan kepada kita? Kemudian mereka tidak jatuh gugur ke alam dunia. Kemudian bahkan di sana manakala kita malam hari menengadahkan mata kita ke angkasa, ada bukan lagi jutaan bahkan miliaran bergantung bintang-bintang tanpa benang. Hari ini kenapa tidak jatuh? Jawabannya karena di alam dunia ini masih ada orang yang beriman kepada Allah. Jawabannya karena di dunia ini masih ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan beribadah kepada Allah. Jawabannya karena di alam dunia masih ada kelompok manusia masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika saya belajar dulu di sekolah, guru mengatakan kenapa mereka tidak bersentuhan, tidak saling bergesek. Manakala saling bergesek akan terjadi sebuah kehancuran yang dahsyat di alam dunia ini yang disebut dengan gravitasi. Sebagai seorang santri saya pernah membuka kitab, membuka hadis, membuka Al-Quran. Tidak pernah ditemukan ayat gravitasi itu. Yang ditemukan adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan ini bumi kepada mereka-mereka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Jadi kenapa hari ini rumput masih tumbuh, pohon masih tumbuh memberikan manfaat. Gelombang ombak di lautan masih berdebur, di dalamnya ada harta kekayaan, khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bermanfaat bagi banyak kehidupan umat manusia. Kenapa matahari tidak runtuh? Kenapa bintang tidak jatuh? Kenapa bulan tidak jatuh? Kenapa 7 lapis langit masih menaungi kita? Jawabannya di alam dunia ini masih ada orang-orang yang beriman, masih ada orang-orang yang taat, masih ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manakala sudah mulai kikis keimanan seseorang, sudah mulai kikis ketaatan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mulai sedikit orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mulai kikis juga alam ini. Oleh karenanya peristiwa di Aceh bukan karena alam. Tsunami di belahan dunia bukan karena faktor alam. Akan tetapi faktor keimanan, faktor kesolehan, faktor manusia yang sudah sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kikis alam dunia ini. Besok kalau di alam dunia ini sudah tidak lagi ada orang yang beriman kepada Allah, taat dan beribadah kepada Allah,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada lagi, Allah akan gulung dunia ini. Karena pewarisnya sudah tidak ada lagi. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pernah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku ingin segera menyiksa sebagian daripada hamba-hambaku, manakala dia sudah tua renta kemudian belum ingat kepada hari kematian. Maksiat jalan terus, jauh dari masjid jalan terus, tidak pernah mampir ke majlis-majlis zikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku ingin cabut gunung dilemparkan kepada mereka. Aku ingin runtuhkan itu langit dilemparkan kepada mereka. Aku ingin cabut itu bintang dilempar kepada mereka. Kemudian manakala wa yanzuru ila umaril masajid, ketika aku memandang sekelompok orang yang memakmurkan masjid, fayaskunu ghadabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka redaklah marahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zikir kita pada saat ini, taat kita pada saat ini, sholat kita tadi berjamaah subuh pada saat ini merupakan adalah pengaman bagi kehidupan kita, seluruh umat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Dikatakan bahwa agama itu pun adalah jasad, ruhnya adalah dakwah. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan yang sangat menarik ini. Dakwah amat sangat kita perlukan. Kita dengarkan dulu nasyid dari An-Nabawi. Silakan. Mengucap kalimat syahadat, dirimu pasrah serta bertaubat. Dengan mengucap kalimat syahadat, dirimu pasrah serta bertaubat. Ucapkan dengan lafal yang mantap, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Mari berlomba menuju kebajikan, berjalan yang benar diridhai Tuhan. Mari berlomba menuju kebajikan, berjalan yang benar diridhai Tuhan. Itulah sabda Nabi Muhammad, petunjuk jalan-jalan yang benar, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Dengan mengucap kalimat syahadat, dirimu pasrah serta bertaubat. Dengan mengucap kalimat syahadat, dirimu pasrah serta bertaubat. Ucapkan dengan lafal yang mantap, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih menikmati bahasan tentang dakwah. Bagi orang-orang yang ingin berjuang dalam jalan dakwah, atau bagaimana indahnya jalan dakwah itu sendiri, Ustaz? Tadi semuanya menjadi rahmat karena Allah masih melihat. Allah. Ada hamba yang berzikir, hamba yang ke masjid, hamba yang bangun qiyamul lail. Dan semua karena gerakan para juru dakwah.
yang berdakwah mereka dengan zikirnya, dengan taatnya, dengan ikhlasnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Energi apa yang membuat Aba Raud keliling dunia berdakwah? Ribuan orang yang berhijrah mendekat kepada Allah. Allahu Akbar. Energi macam apa itu? Kecuali karena keimanan yang begitu lezat. Dan kelezatan bukan hanya saat ibadah, saat berzikir, tapi ternyata lezat dalam berdakwah. Ingin dibagikan kelezatan ibadah itu. Pantaslah juru dakwah itu sering menangis di tengah malam. Ternyata bukan karena doa untuk dirinya, tapi mendoakan umatnya. Bahkan mendoakan orang-orang yang membencinya, memusuhinya, menyakitinya. Allahu Akbar. Arifin menulis berapa di antara kriteria juru dakwah yang diajarkan oleh guru di pondok pesantren yang semua santri untuk hidup dalam ruh ini. Ini di antaranya, nanti beliau akan lebih menjabarkan lagi. Yang pertama adalah uswah. Tidak bisa tidak, teladan dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhannya Allah, Tuhan kami Allah, Allah goyatuna, Allah tujuan kami, Rasul teladan kami, Al-Quran dusturuna, Quran menjadi kitab hudan petunjuk dalam langkah hidupnya. Kemudian dia istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran itu, kepada Allah, kepada Rasul, sunnah Rasulullah SAW, istiqamah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya. Abang menyebutnya dakwahnya, akidahnya, ibadahnya, akhlak, dakwahnya. Subhanallah. Maka hamba ini didekati oleh para malaikat. Tatanazzal, tanazul, itu bukan nuzul. Kalau nuzul satu, Bang Haji Ahmad, satu. Tanazul itu berbondong-bondong malaikat mendekatinya. Dari situlah banyak ilham dia dapat, bisikan-bisikan kebaikan. Karena hamba yang istiqomah itu hatinya bersih. Hati yang bersih dia akan mengakses hidayah itu. Firasatnya tajam, doanya mustajab. Kemudian Allah akan membantu urusannya di dunia sampai di akhirat. Kenapa dibantu oleh Allah? Karena dia bantu Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ikhwah, Arif punya guru, ketika ke rumah beliau, anak beliau sakit sampai muntah ke baju beliau. Beliau pegang, beliau berdoa menghadap kiblat. Ya Allah, anak hamba titip kepada Engkau. Hamba berdakwah ya Allah. Tak berangkat beliau. Pulang anaknya lari main-main. Allahu Akbar. Karena beliau berada di jalan Allah. Beliau berdakwah. Allah saja berdakwah. Arifin ingat Abah menyampaikan itu. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ngajak kita ke surganya, coba. Allah saja berdakwah. Makanya amal mulia banget. Rasul berdakwah, para Rasul berdakwah, aulia Allah berdakwah. Nah, dakwah. Kemudian nahnu auliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memenuhi dia ini. Apa yang dia minta, apa yang menjadi keperluannya. Apalagi kalau sampai dia berdoa. Dan doa juru dakwah itu selalu untuk umatnya. Dia tidak untuk doa untuk diri sendiri.
Doanya untuk umat. Makanya selalu kita doa tidak pernah lepas. Afghanistan, Palestina, kemudian Irak, sekarang di Suriah lagi, di Somalia, di Sudan, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Filipina. Dari awal kita berzikir selalu doa itu. Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam, dia bukan umat Islam. Dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kaki diinjak, mulut teriak. Doa, doa, doa terus. Dalam dakwahnya. Nah, uswah, istiqamah dia. Yang kedua, abid. Orang juru dakwah itu ahli ibadah. Pasti. Nah, kata Abah, pasti dia senang ibadah. Salat malam terjaga. Belum tidur saja sudah senang, nanti malam aku bangun menghadapmu. Senang dia. Senang baca Quran. Nggak banyak yang dibaca, satu hari 1 juz. Kemudian berjamaah di masjid. Gampang menemui juru dakwah itu. Di masjid. Oh, juru dakwah nggak ke masjid. Ngamen. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, jihad. Subuhnya. Opo iki? Ya, gampang menemuinya. Dan umat mudah menemuinya. Siqah. Jaga janji. Kuat jaga janjinya. Kalau sudah dia janji, dia jaga. Walaupun musola kecil di ujung Citayam. Ya Abah. Dia sudah janji, dia jaga janjinya. Siqah dengan janjinya dia. Ya. Karena yang dia cari ridha Allah. Allah disebut Tuhan karena tepat janji. Dan Allah menyukai hamba yang tepat janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena itu Allah sangat suka dengan hamba yang tepat janji. Dia jaga himmah, semangatnya yang luar biasa. Subuh-subuh begini semangat. Allahu Akbar. Nggak ada yang ngantuk. Ya. Semangat terus pada lapar. Kelihatan wajah-wajahnya. Ya Allah. Ya. Kesannya berzikir pada ngantuk. Nah. Tapi karena semangat himmah. Tidur kurang. Terus Guru Arifin itu pulang jam 1 malam, jam 2. Ketika santri ke masjid, sudah qiyamul lail beliau. Begitu salaman, basah pipi beliau. Nangis beliau. Habis subuh ngajar lagi. Jam 7 kurang seperempat dari di kelas lagi. Sebelum azan di masjid lagi. Mengajar lagi siangnya. Kemudian habis asar ngajar lagi. Habis maghrib isya ngajar lagi. Kurang tidur, kurang istirahat. Sehat beliau nyatanya. Allahu Akbar. Karena beliau terbiasa hidup dalam sunnah, terbiasa hidup dalam ikhlas, terbiasa hidup dalam kesenangan taat. Di antara amalan beliau mandi tengah malam untuk sholat malam sekaligus mandi junub. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Maaf bujangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas. Ini penyakit B. Penyakit juru dakwah itu apa? Minta tarif dalam dakwah. Udah ngetop sedikit aja udah. Kelakuan sudah. Pakai DP lagi. Tolong Mbak diingatkan ini untuk Arifin, untuk kawan-kawan ini. Terlalu murah dia mencari angka. Yang Allah berikan nilai. Allahu Akbar walillahi. Padahal amal yang paling mulia di sisi Allah. Jangan digugurkan dengan angka. Stupid. Cari angka yang tidak seberapa yang akan dia bawa mati. Hilang. Bagi orang yang berdakwah itu sendiri Ustaz, bagaimana membangun keikhlasan agar jangan sampai kalau ada undangan amplop. Undangan amplop. Dan kadang juga panitianya nggak ngerti juga. Juru dakwah juga punya keluarga, mereka punya santri dan lain sebagainya. Bagaimana menghubungkan supaya ada si juru dakwah terbangun keikhlasan, sementara nilai dakwah itu menjadi suatu bangunan yang positif. Mindsetnya harus dibangun dulu. Aku ingin ridha Allah. Aku ingin berperan sebagai khalifah. Tugas hidupku kok ngabdi. Aku ingin selamat di akhirat. Pedomanku Al-Quran, teladanku Nabi Muhammad SAW. Semua jadi alat bagiku. Allah. Lisan ini alat, ilmu alat, popularitas yang Allah berikan ini alat yang akan diminta pertanggungjawaban kepada Arifin nanti. Semangat ini
Maka itu kalau kemudian subhanallah, seperti di zaman Rasulullah ada juru dakwah yang Nabi perintahkan, begitu pulang, ya Rasulullah, saya ikhlas mengajar Al-Quran, saya pulang dikasih kambing. Ya Rasul, bolehkah saya makan kambing ini? Rasul senyum, qasimha, bagikan untuk kita semua. Boleh, tanpa meminta, diberi. Hadiah namanya. Kayak Haji Ahmad, kita ngajar Al-Quran di rumah beliau, kasih hadiah sama beliau, nasi kebuli. Kita nggak minta, beliau ngasih. Allah. Subhanallah. Boleh. Yang tidak boleh, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak meminta, Ustaz. Yang Ustaz Arifin maksud meminta, itu tidak boleh. Kalau diberi silahkan terima, dimanfaatkan. Tidak meminta, tapi tidak menolak kalau diberi. Subhanallah, indah sekali dakwah menjadi semangat untuk kita semua. Kita dengarkan kembali nasyid yang indah dari Nabawi. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami'hum minan dhanbi wa khafa dhunub Allah, wa sami'hum minan dhanbi wa khafa dhunub Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita juga hadir para juru dakwah, ustadz-ustadz yang membimbing umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lukman, Ustadz Musleh, Ustadz Ilham, Ustadz Akhyar, Ustadz Yusuf, Ustadz Muslim, Ustadz Iwan Jawawi, ya, Ustadz Junaidi, Ustadz Syukur. Alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan yang berdakwah di tempatnya masing-masing. Yeah. Alhamdulillah. Baik Abah, bagaimana kaitan dengan dakwah tadi, seperti apa yang dijelaskan oleh murabi kita tadi? Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa dunia ini adalah jasad, ruhnya adalah agama. Dan agama itu pun adalah jasad, ruhnya adalah dakwah. Dakwah ini adalah kerja agung, kerja mulia. Tidak ada kerja seagung kerja dakwah. Tidak ada kemuliaan semulia kerja dakwah. Karena dakwah adalah kerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila darissalam. Dan dakwah ini kerjanya para anbiya. Dakwah ini adalah kerja pilihan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya. Dan kerja ini diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Dari satu nabi ke nabi yang lain, estafet kerja dakwah ini dibawa oleh para pilihan Allah, yakni para nabi
dan para rasul sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa para nabi, para rasul sampai kepada nabi kita berhasil di dalam berdakwah dalam kurun waktu 23 tahun saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum telah mentaklukkan 2/3 dunia. Satu keberhasilan yang sangat-sangat luar biasa. Karena ada 4 ciri dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Manakala keempat ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada kita sebagai dai-dai di akhir zaman ini, maka bukan lagi 1/3 dunia, akan tetapi seluruh dunia akan berada di bawah telapak kaki umat akhir zaman ini. Apakah keempat ciri itu? Yang pertama, ciri dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka mendatangi umat, tidak diundang umat. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik gunung, turun gunung, masuk kampung, masuk kota, sehingga dikatakan apabila kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dicat merah, maka daratan Mekah dan daratan Madinah semua akan merah karena perjalanan kaki mulia dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi umat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menderita. Sebagaimana kita tahu cerita bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum Taif. Subhanallah, mengenaskan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama. Mendatangi umat, tidak diundang umat. Rasulullah tidak pernah punya surat kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Rasulullah datang untuk ceramah Isra Mi'raj. Tidak pernah ada surat itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya korban. Bukan mengorbankan umat. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita terkaya di Makkah pada saat itu. Manakala sudah mengikuti dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaris beliau menjadi orang yang termiskin di dunia. Karena hartanya habis dikorbankan untuk dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika usianya yang sudah tua, badannya sudah mulai kurus, kematian sudah mulai memanggil kepada beliau, beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul Allah tercinta, kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Harta kekayaan kita sudah dikorbankan untuk berdakwah. Usiaku sudah sebentar lagi. Besok, manakala masih dibutuhkan aku untuk berdakwah, setelah kematian aku, gali lubang lahatku, jual tulang-tulangku untuk berdakwah. Seperti itu pernyataan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang ketiga, dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak meminta upah. Semua nabi berdakwah, la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kalian, melainkan aku hanya minta upah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauh hari telah berfirman, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Guru saya ketika ngaji tafsir, andai alam dunia ini bisa dimasukkan ke dalam satu amplop, kemudian kita ngaji di atas podium membaca satu ayat saja, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau tukarkan
satu ayat ini, walaupun alam dunia ini bisa dimasukkan dibungkus ke dalam satu amplop. Apalagi dengan harga yang jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Karena dakwah bukan bisa ditukarkan kepada harga dunia. Hanya bisa ditukarkan dengan harga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesuatu yang tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Yaitu dengan surganya Allah dan keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin popularitas, tidak ingin karena dikenal orang, akan tetapi satu-satunya hanyalah maksuda illallah. Tidak ada maksud di dalam berdakwah kecuali hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala 4 ciri ini ada di dalam dai umat akhir zaman ini, insya Allah kegemilangan yang pernah dicapai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum akan pula dicapai kegemilangan itu oleh para dai di akhir zaman ini. Allahu Itu Akbar. dai-dai yang terbangun hatinya. Kemudian bagaimana dengan landasan-landasan itu, Ustaz? Ya, karena itu dia selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal mukhlashina fi sabilik. Jadikanlah kami hamba yang Kau ridai. Karena sulit kita ikhlas kecuali Allah yang membuat hati ini ikhlas. Kemudian berilah rezeki yang paling agung, ikhlas di hati, di pikiran, pikirannya ikhlas, ucapannya ikhlas, terasa al-lughah, az-zawqah. Orang berdakwah ikhlas itu terasa. Membawa orang hijrah, membawa orang bertaubat. Kemudian ikhlas dalam amal. Gampang ke orang ikhlas istiqomah dia. Kemudian afi, pemaaf dia pada orang yang mencacinya, membencinya, pemaaf dia. Kemudian dia balighan, tugasnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sakhiran, sangat dermawan. Karena itu dia tajir. Juru dakwah itu tajir, Bi. Pedagang dia. Ustadznya dagang ya Bang Nuh. Dagang, Allahu Akbar. Dari batu sampai besi yang berjalan. Tuh, bahasa Ustadz dari batu sampai besi yang berjalan. Batu bara, besi mobil. Dagang. Kenapa? Untuk dakwah. Kemudian syaji, berani. Nggak ada yang ditakuti. Ilallah. Kemudian tawadu, rendah hati. Dekat sama siapapun. Sama siapapun dekat dia. Kemudian istiqamah, jelas. Kemudian wara, berhati-hati dengan hukum Allah. Kemudian juhud, dunianya untuk akhirat. Popularitasnya untuk akhirat. Dijadikan oleh alat dakwah. Makanya Arifin juga dakwah lewat Facebook. Nulis setiap hari, rajin, semangat. Kadang jam 2 malam meloncat sampai, ada apa Kak? Kak harus tulis hikmah cepat untuk sahabat FB. Sayang. Kakak sayang sama mereka sayang. Seperti kakak sayang padamu dan adikmu. Subhanallah. Subhanallah. Maaf. Kemudian mujahid, berani berjuang, berjihad dengan ilmu. Kalau perang ya dengan perang di wilayah perang. Di Afgan, di Irak, di Kashmir, di Palestina. Nah, sekarang kita jihadnya dengan ilmu. Kemudian doa yang tidak henti-henti untuk umat. Yang terakhir al-baqi, mudah menangis. Seorang juru dakwah sejati itu mudah menangis. Menangisnya karena ia sedih kalau melihat orang banyak maksiat. Dia ingin semuanya hijrah di jalan Allah. Allahu Akbar. Banyak kalam, banyak salah. Maafkan Arifin. Indah sekali apa yang telah kita dengarkan tadi, kita simak para pemirsa dan sahabat-sahabat semua di studio TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana Ustadz sebagai kesimpulan? Seandainya ada orang yang baru memulai untuk berdakwah, dia belum memiliki sifat-sifat itu semua, sehingga jalan dakwah adalah menjadi jalan kita semua. Mungkin di akhir pertemuan kita ini ada kalimat yang ingin disampaikan. 4 keberuntungan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam dakwah. Yang pertama, bila dakwah terus, Allah sendiri yang akan memasukkan iman kepada kita. Allah lima yuhyikum, Allah hidupkan iman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat keimanan kita. Maka derajat keimanan kita itulah yang akan membuat kita ikhlas. Oleh karenanya, dakwah lagi, maka iman akan semakin bertambah di dalam dai. Kemudian yang kedua,
Bila kita istiqomah di dalam dakwah, maka ibadah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kenapa kita susah beribadah? Karena iman kita lemah. Kenapa iman kita lemah? Karena dakwah kita lemah. Manakala dakwah kita kuat, iman kita akan kuat. Manakala iman kita kuat, maka ibadah pun akan kuat. Kemudian yang ketiga, manakala kita istiqomah di dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rubah akhlak buruk kita menjadi akhlak yang baik. Akhlakul mazmumah menjadi akhlakul mahmudah. Akhlak yang terpuji. Yang keempat, manakala kita istiqomah di dalam berdakwah, kita setiap umat manusia memiliki kesulitan. Akan tapi khusus mereka yang istiqomah di dalam dakwah, setiap kesulitan mereka di dunia atau kelak di akhirat, Allah akan datang memberikan pertolongan kepadanya. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat orang-orang yang istiqomah di dalam berdakwah, kemudian mengangkat kedua belah tangannya, Allah akan senantiasa mengabulkan doanya. Allahu Akbar. Inilah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya para dai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selera dakwah kita semakin bertambah dan meningkat, dan Allah kumpulkan kita semua menjadi orang-orang yang berjibaku di jalan dakwah. Kita nikmati zikir dan doa bersama murabi kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Nasihat ini untuk Arifin. Nasihat tadi bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua ikhwatal iman, untuk juru dakwah negeri yang kita cintai ini. Jangan jadi lilin yang hanya menerangi sekitar tapi dirinya terbakar. Jadilah matahari yang punya cahaya, karena dengan cahaya itu ia bisa menyinari banyak, bermanfaat karena dia punya cahaya. Dia istiqamah, dia mengamalkan, lalu dia berdakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampunilah dosa kami, maafkan kesalahan kami, tancapkan di hati kami ya Allah keindahan kekuatan iman. Amin. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat beramal saleh, kemuliaan akhlak, ikhlas, sabar, syukur, wara', juhud, istiqamah, tawakal, rendah hati, ya Allah, ya Rabbana, dan semua sifat mulia ya Allah. Dan bersihkan diri kami dari syirik, dari fasik, dari kufur, dari keinginan maksiat, dari keinginan berbuat zalim. Dan kami mohon ya Allah, istiqomahkan kami dalam tauhid yang kuat, suci, murni, dalam kesenangan ibadah, dalam kemuliaan akhlak, dalam semangat berdakwah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlashina fi sabilik. Jadikan kami hamba yang kau ridai, dan bimbing kami berada dalam jalan yang kau ridai. Ya Allah, ya Rabbana, berilah rezeki yang paling agung ya Allah, sifat ikhlas di hati kami, pikiran kami, ucapan kami, amal kami, seluruh gerak kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Dan jadikanlah kami pewaris para nabi, jadikanlah anak cucu kami pewaris para nabi, min ahli Quran, min ahli sunnah. Mohon ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semua kami serahkan pada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah